Hai semuanya. Halo semuanya. Oke, kita balik lagi di Prancis bareng Jiro. Kita belajar bahasa Prancis bareng Abel hari ini, gile. Bonjour, ça va? Je peux parler un petit peu français. No. Elle est Je me prof de souviens un français. petit peu français. Ya, jadi Oke. coba sekarang mau belajar bareng sama Jiro sih sekarang. Belajar bareng. Kita gimana ceritanya belajar bareng coba? Kayak berapa tahunnya? 13 tahun yang lalu sih. Mele Prof. Oke, sama Abel kita mau ngebahas bahasa Prancis. Kita mau membongkar bahasa Prancis yang ada di film. Emily in Paris. Wow, filmnya lagi ngehits. Kita bukan mau ngebongkar filmnya, kita nggak mau ngebahas filmnya, tapi kita mau ngambil beberapa ekspresi bahasa Prancis yang ada di Emily in Paris. Ya, dari beberapa episode ya, yang menurut kami benar-benar merepresentasikan bukan Perancis, tetapi lebih ke Paris nggak sih, orang-orang Paris ya. Iya. Bagaimana mereka menyambut orang baru dan kata-kata sehari-hari, kalimat-kalimat sehari-hari yang biasa kita dengar kalau kita di Paris. Ya. Pokoknya bisa merepresentasikan Paris. Kita mulai dari episode 1. Oke, di episode 1 ini ada di adegan ketika Emily baru datang ke kantornya. Salah satu teman kantornya Emily yang menyambut di front office, terus dia memanggil bosnya. Apa kata-katanya? La vie américaine est là. La vie américaine est là. La vie américaine est là. Dan kemudian Sylvie datang, Sylvie kemudian langsung menyapa si Emily, tidak tahu bahwa si Emily tidak bisa berbahasa Prancis. Bonjour, vous attendez pas avant demain? Bonjour, vous attendez pas avant demain? Comment s'est passé le voyage, le nouvel appartement, tout ça? Comment s'est passé le voyage, le nouvel appartement, tout ça? Weh, ini sangat Prancis sih, bahasa basi. Bahasa basi kalau ketemu orang kayak comment s'est passé le voyage. Dan sebenarnya disampaikan dengan raut muka yang nggak peduli juga. Betul. Gitu ya, beneran kelihatan banget. Nah. Di Sylvie itu juga kelihatan bahwa dia kayak enggak. Nah itu Parisnya di situ sebenarnya. Sebenarnya ini mau bahasa basi tapi nggak ada senyum-senyumnya. Kayak peduli atau enggak nggak tahu. Di episode 4 itu ketika barang-barangnya Emily datang ya. Waktu paketnya datang ke apartemen, kemudian ada apa sih penjaga tuh dalam Guardian. La Gardienne. Ya, Guardian. La Gardienne, Madame La Gardienne. Di situ Madame La Gardienne kayaknya direpresentasikan sangat Paris sekali ya, yang tidak peduli, selalu menggerutu, komplain banyak, tidak memberikan solusi dan tidak bisa berbahasa asing. Dan tidak bisa berbahasa asing, dan juga agak ada sentimen gitu kalau dengan orang asing yang tidak bisa berbahasa Prancis. Iya, Dengan lancar, dengan tanpa aksen. Oh iya, Lengkap banget. sangat Paris. Paris gitu. Kalaupun bisa berbahasa Prancis tapi pakai aksen, mereka masih tetap keganggu. Kamu ngapa sih lo? Apa yang terjadi ketika paketnya datang? Emily mungkin dengan culture-nya dia di Amerika, orang saling membantu, apalagi kalau mungkin penjaganya gitu kan di apartemen, mungkin dia berpikir bahwa orang itu akan membantu si Emily buat ngangkat paketnya ke lantai 5 gitu. Tapi ternyata si ibunya ini being French and being Parisian. Oke, ekspresinya yang ada, Emily berusaha pakai bahasa Prancis. Madame, c'est possible pour Je suis occupée. je suis occupé. Dengan apa? Body language. Iya, body language kayak je suis occupée. Gue sibuk. Yang intinya kayak nggak peduli sama urusan orang lain. Prancis banget. Kita ketemu lagi di episode 3. Ada ketika Sama si Madame Le Gardien juga. Guardian. Ketika si showernya Emily airnya mati tiba-tiba, yang mana sangat sering terjadi. Bahkan ketika dulu aku di Angers, teman-temanku itu sering banget yang
mati gitu, tiba-tiba mati di jadi itu bukan tengah-tengah. masalah Paris aja ya? Enggak, di Itu masalah kampung. Prancis ya, di Kalau aku kampung. di kampung pun juga masih kayak gitu, terus kayak dia dan ibu penjaganya tuh yang bahkan kayak apa ya? Karena air tuh susah banget kan, yang nggak tahu di Prancis tuh Iya sih. bahkan di Angers itu air tuh kayak prestigious banget gitu, luxury banget gitu. Padahal dekat sungai ya? Bukan berarti mandi di sungai juga Oh iya, kan. iya, oke. Pokoknya dihitung bener-bener orang tuh yang antara listrik dengan air tuh perhitungan banget. Jadi orang tuh ada dari cerita di temanku itu yang mandinya dijadwalin. Terus kemudian mandi dijadwalin, terus kemudian bolehnya cuma jam berapa sampai jam berapa, terus kemudian jam berapa habis itu nggak ada air. Untung aku di Paris nggak ngalamin itu. Enggak, di Angers ada. Paris nggak ada. Iya, Paris ada. aman. Tapi masalah air ya selalu ada lah. Selalu ada gitu. Terus apa dia bilangnya? Oke. Dia menggerutu. Dia menggerutu. Comment ça me fait fatiguer? Comment ça me fait fatiguer depuis qu'elle arrive? Il y a des problèmes. Ya ada problem yang harusnya tulisnya Ilya, tapi biasanya kalau bahasa lisan ya ilnya hilang, jadi iya ada problem. Il y a des problèmes. Iya ada problem. Ekomong, weh, ekomong. Comment ça me fait fatiguer depuis qu'elle arrive? Il y a des problèmes. Weh, itu ekspresi Prancis bangsa ekomong. Comment? Gimana nih? Comment? Gimana sih? Gimana sih ya? Gimana sih? Ya emang literally meaning gimana sih? Iya bener. Jadi si Nyari masalah. Emily juga nggak bikin masalah, tetap aja dianggapnya Masalah. bikin masalah sebenarnya gitu. Iya. Lu lagi. Apa sih gitu? Intinya jangan baper aja kalau misalnya digerutuin sama orang Prancis. Itu memang Memang by karakter. default, by defaultnya. Oh ya, oke, ini kayaknya aku bakal diserang sama orang Prancis nih, orang Paris. Oke, episode 4. Oh, pas beli bunga. Oh iya. Pas beli bunga, terus Long ditolak. days-nya. Sebenarnya ini adalah mekanisme untuk dia males ngelayanin orang asing sih. Tapi sebenarnya aku tuh nggak ngerti kenapa si Emily nggak boleh beli yang rose dispute ini sih sebenarnya. Kayaknya ini ada stereotipnya juga sih, benar kenapa nggak boleh rose dispute. Heeh. Ini mesti dianalisis, nggak tahu juga ya. Kita nggak, kamu sama Belum. bintang tamu yang lain ya. Oke. Karena saya tidak bisa analisis film-film begitu, nggak bisa. Oke. Nanti kita cari tahu kenapa rose dispute nggak bisa. Oke. Jadi dia bilang, Dear, Non, mademoiselle, ça c'est pas pour vous. Ça c'est des roses du sud. ça c'est des roses. Ça c'est pour vous. Non, mademoiselle, ça c'est pas pour vous. Ça c'est des roses du sud. Ça c'est pour vous. Tahu apalah yang bisa terjadi, tapi Iya, intinya ya. Hah? dia tidak mau melayani lah. Jadi jangan kaget kalau orang jualan seakan-akan kayak nggak mau ngelayanin pembelinya. Itu sering terjadi di Prancis. Dan pelayan. Dan pelayan. Waitress. Iya. Waitress sering banget. Jadi kayak jutek. Kayak kita tuh yang punya utang ke mereka gitu. Iya. Terus kayak apa ya? Nggak, analoginya juga apa sih sebenarnya? Kayak kita ngerasa Iya benar kayak apa di ya? Paris, perasaan kita kesana bayar gitu. Perasaan kita kesana Nggak ada istilah tamu adalah raja tuh nggak ada. sama sekali. Kalau ada yang pernah lihat ada yang meme di internet itu kan yang stereotype orang Prancis gitu, they have their own definition of customer service. Oke. They have their own definition of customer service. Ya itu Itu kayak di bank, Di bank. di sekolah, di uni, Iya. oh my god, terus di Betul, mana di aja, universitas bahkan di malah parah. hotel. Ih, Hmm. aku bahkan yang aku alamin sendiri, yang aku lihat sendiri itu di McD, di McDonald, McDo. Itu kayak dia bisa nggak ngelayanin customer, cuman karena customernya nggak ngantri, dan itu dimarahin, dibentak. Terus, Oke, ya ekspresi terakhir ada di episode 8 ketika Emily datang ke rumahnya kami. ya, ini tuh champagne ya, rumahnya. Champagne. Terus Emily pengen tur rumah. Nah itu juga jadi budaya yang berbeda. Kita juga ya kayaknya kita sering untuk visit rumah, untuk keliling-keliling, pengen lihat rumah, pengen lihat Segala macam. iya ruangan-ruangan. Di Prancis ternyata tidak, tapi memang iya sih nggak pernah ngalamin keliling-keliling rumah orang Prancis.
Tapi Untuk mungkin kalau orang tersebut. Indonesia kan nggak obviously stating kalau boleh nggak muter-muter, tapi ada sih. Cuman Ada. kalau orang Jawa bilang boleh ke toilet nggak, itu kayak Saya pengen lihat kayak rumah. pengen lihat Iya. rumah. Mau ke belakang gitu. Oh, tuh, Saya pengen lihat rumahnya kayak apa Rumahnya, ya. kan. Nah ini di chateau-nya, Chateau Dan- itu apa, Jir? karena ini rumahnya itu ada di perkebunan champagne, ada perkebunan anggur juga, jadi chateau tuh lebih ke rumah yang punya perkebunannya. Jadi dia akan memproduksi champagne-nya sendiri, memproduksi wine sendiri. Chateau. Jadi sebenarnya rumah sih, sebenarnya rumah. Cuman kan, ya kalau untuk zaman Iya. sekarang. Cuman pasti gede aja gitu. Pasti gede, pasti Kalau dia gede. udah sampai dibilang chateau. Betul. Oke. Karena Emily minta visit rumah dan ditolak sama ibunya, Kemudian kami bilang, c'est une culture américaine de faire visiter. Jadi ya itu budaya Amerika untuk keliling-keliling rumah. ah, Dijawab sama ibunya, Abong, ini Prancis banget nih, Abong, on peut montrer nos poubelles non? Ini sarkas sih. Aku sih nggak ngalamin ya, maksudnya orang Prancis sesarkas ini. Enggak sih ini. Enggak segitunya. Gambarannya kayaknya nggak seperti apa yang aku bayangkan. Kalau misalnya mau bilang kayak mungkin lebih ke Pasti dia akan bilang Bingung lebih nanya. klasik, Iya. lebih elegantly gitu loh. iya nggak iya akan bilang kayak nggak akan gini. sarkas ini. Apalagi kalau ini dia jokes tinggalnya Amerika. di chateau deh. Iya, apalagi. Aneh banget ya ibunya. Iya, Uh-uh. sesambung-sambungnya, sesenap-senapnya, mereka langsung aja bilang enggak. Pasti malah Mereka justru lebih akan bilang ngomong, enggak. oke, nggak usah ya, gitu kan, nggak usah kunjungin rumah, Mm-mm. nggak usah keliling-keliling, Mm-mm. nggak ada alasan. Gak ada alasan dan they don't owe us an explanation gitu. Iya. Kayak it's just no. Iya, just no, ya, Gitu, banget. kayak, on fait pasta. Iya, kalau orang Indonesia kan masih kayak, aduh rumahnya berantakan. Aduh, mohon maaf ya gitu. Maaf ya, rumahnya berantakan, lain kali aja. Kita masih halus, orang Prancis enggak, langsung aja bilang enggak. Iya. Mau kunjungi, mau keliling-keliling rumah boleh? No. Tapi paling kan diliatin doang gitu ya Dilihatin kayak. kayak, no. Gitu No. ya bahasanya. Iya, lebih normal. Iya. Cuman kalau dari sisi apa ya, communication-nya gitu, si orang Amerika itu kan low context banget, sedangkan orang Prancis high context. Jadi si orang Amerika nggak akan bisa menangkap apa sih signal or gesture dari orang Prancis, sedangkan kalau orang Prancis sama-sama orang yang tahu konteksnya itu pasti dibilang kayak dilihat dengan mata Iya. pun juga orang juga yang langsung itu gitu yang kayak Oh, enggak. mungkin itu keperluan film, makanya dibikin sarkas. Iya, Ya, Emily-nya otherwise seperti- nggak akan iya, ngerti. benar. Gitu kayak yang, ya kayak sinetron Indonesia yang pikirannya bisa diomongin gitu kan. Oke. Terus kayak otherwise itu kayak itu nggak ada nangis. Betul. Karena ada kayak dua kontinum gitu, yang Prancis, Inggris tuh di kontinum sebelah sana sebagai high context language and culture, Amerika itu sebelah sini. Iya, betul. Jadi memang benar sih film itu kalau nggak diomongin Nah, begini, Iya, nggak ya ngerti. penontonnya kan seluruh dunia. Iya. Yang macam-macam background. Itu jadi analisis film. Oh iya, Cool. jadi Cool. kalau Jadi masih analisis culture film. aku masih bisa lah, kalau sudah sinematografi lah ngerti. Gitu. Ya secara film ya berhasil sih. Jadi jokesnya dapet, rasa canggungnya Emily juga dapet. Jadinya kayak nggak boleh ya. Iya. Dan itu sebenarnya kalau sesama orang Prancis ataupun yang ngerti bahasa Prancis nggak perlu ada omongan itu, tapi kita tahu Iya. gitu. Ya, mereka nggak takut bilang no kok. Iya. Oke, itu aja beberapa ekspresi yang bisa kita tangkap dari Emily in Paris. Bahasa Prancisnya apa sih? Aku nggak tahu, kalau di Prancis dia diganti nggak judulnya ya? Nggak tahu Jadi kalau Emily à Paris. ya, itu kayak violently translate the title Emily à Paris. Emily à Paris. Je sais pas. Bon oke. Itu aja tambahan dari kita. Pelajaran Prancis bareng Jiro hari ini bersama Abel. Oh, makasih. Sampai ketemu lagi. Iya, kalau mau cari tahu Abel ya cari aja nih Instagramnya nih. Belanggi. Oke. Udah. Oke, dadah, over. Au revoir.